Om Swastiastu. Mohon izin Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun. Ya ampun. Sanaya banget patenin jidan para pandita, istri. Sanaya baktenin titiang ide bawati Inandita, para pemangku lanang istri oleh staf ahli gubernur bidang PHP ya. Politik, pemerintahan, hukum dan politik, panjang sekali Mas Ganjar. Bapak Ganjar Jardiono, sahabat lama saya, guru saya. Yang kami hormati Wali Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Parianto, Kepala Badan Kesbangpol Bandar Lampung. Yang kami hormati anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Ketut Suendra. Kemudian yang saya hormati jajaran pengurus Parisade Provinsi Lampung. Yang saya hormati Ketua jajaran Pura Kayangan Jagat Kerti Buana. Pak Gubernur, dapat kami laporkan bahwa pura ini disebut dengan Pura Kayangan Jagat dan diberi nama dengan Kerti Buana. Statusnya adalah pura provinsi. Kalau dipersamakan dengan masjid, barangkali Masjid Raya Provinsi Lampung, kira-kira gitu. Di masing-masing kabupaten juga ada pura yang bersatu sebagai pura kabupaten. Kemudian di bawahnya di kecamatan ada, kemudian di desa adat masing-masing itu paling banyak. Karena minimal ada 3 kayangan atau 3 pura yang menggawangi desa adat. Di luar itu di masing-masing klan, kalau di Batak barangkali marga, kami juga menganut sistem klan, itu juga masing-masing punya pura. Belum lagi di masing-masing profesi. Yang kita PNS barangkali ada puranya khusus. Yang petani ada juga puranya, yang pedagang ada puranya, yang bergerak di bidang politik dan lain-lain juga masing-masing ada puranya. Sehingga seolah-olah orang Bali ini banyak sekali puranya orang Hindu nih, kira-kira gitu. Itu yang mendasari sesuai dengan tuntunan sastra kami bahwa masing-masing ini memiliki jemaahnya sendiri-sendiri, kira-kira gitu. Pura Kayangan Jagat Kerti Buana ini berdasarkan sejarahnya sudah dirintis sejak tahun 71. Kemudian peletakan batu pertamanya di tahun 74. Tadinya statusnya ini khusus untuk pura umat Hindu yang ada di Bandar Lampung. Itu. Kemudian berdasarkan keputusan Lokasabha itu Musda lah kira-kira gitu. Musda Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 7677 gitu. Maka status pura ini diubah menjadi pura tingkat Provinsi Lampung dan sampai sekarang. Berdasarkan kesepakatan juga karena statusnya ini sebagai pura provinsi, maka kalau dalam istilah kami pengarap karya itu panitia masing-masing setiap pujawali seperti ini bergiliran kabupaten kota. Yang tetap adalah panitia di tingkat Provinsi Lampung. Dalam hal ini digawangi oleh umat yang ada di Bandar Lampung. Dan kebetulan Pujawali ke-79 ini panitia daerahnya adalah Kabupaten Waikanan. Antusias umat Hindu Kabupaten Waikanan sama seperti panitia yang diserahi Piodalan tahun-tahun lalu. Kalau yang diminta itu 80 orang, yang datang itu 200 orang. Kira-kira gitu. Ini tanda bahwa umat di daerah itu luar biasa antusiasnya untuk datang ke pura provinsi ini. Kemudian sesuai dengan apa yang datang di sini,
untuk sama-sama berdoa bagaimana kita menyelesaikan bangunan fisik yang ada di area utama Mandala. Ini disebut dengan area utama Mandala, area paling sucinya kira-kira gitu. Kalau lalu bangunan utamanya yang disebut dengan Padmasana, beberapa ornamennya sudah gompal-gompal, sehingga petugas yang akan naik memasang wastra, itu namanya wastra, di Lampung juga wastra namanya, wastra, itu harus super hati-hati. Sehingga saya mengajak kepada seluruh pemuda saat itu untuk berdoa bersama-sama, ayo kita lunas supaya kita dapat menyelesaikan bangunan fisiknya. Dan asongkare bahwa sesuai dengan target waktu Yodalan ke-78 ini, maka secara fisik bangunan di utama Mandala ini asongkare dapat kita selesaikan. Bahkan melebihi apa yang kita tunaskan pada saat itu. Kalau pada saat itu barangkali kita hanya lunas bangunan Padmasananya saja, tapi ini rupanya bergeser semua. Bangunan Balai Pepele, bangunan gedung penyimpanan, termasuk Panglurah, dan pelataran ini termasuk penyekar pengelurusan sudah asongkare dalam waktu kurang dari 6 bulan dapat kita selesaikan semua. Ini tentu tidak hanya hasil kerja kami yang ada di Bandar Lampung, panitia, berikut dengan seluruh pengurus-pengurus organisasi Hindu yang ada di Provinsi Lampung, tidak hanya Parisadenya saja, tapi kita semua organisasi, lembaga kelembagaan, termasuk Pak Kabid, ini keroyokan sama-sama. Dan terbukti, kalau kerjaan itu keroyokan, ya selesai lah kira-kira gitu. Tapi kalau diserahkan hanya Parisade saja, yakin tidak akan selesai. Ini semua bangunan sudah selesai, kami persembahkan kepada seluruh umat Hindu yang ada di Provinsi Lampung. Nanti setelah detail akan kami sampaikan laporan pertanggungjawabannya. Barangkali nanti diatur Pak MC bisa di trip kedua atau bisa trip ketiga atau di trip keempat. Supaya kita sama-sama tahu bahwa iuran yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami sudah kami wujudkan dalam bentuk bangunan fisik sesuai dengan yang kita rencanakan. Tapi jangan gembira dulu, ini pancingan. Tahun depan kami akan minta iuran lebih banyak lagi, kira-kira gitu. Karena sesuai dengan komitmen kita bahwa di area utama Mandala ini seberat-beratnya beban kita pikul sama-sama oleh seluruh umat Hindu di Provinsi Lampung. Mas Ganjar jangan diganggu dulu, kira-kira gitu. Pak Gubernur, Ibu Wali Kota jangan kita ganggu dulu. Nanti kalau udah yang besar bagiannya, yang hitungannya 100 miliar, baru kita ganggu beliau, kira-kira gitu. Kalau yang di sini ya kita sajalah dulu yang umat Hindu di Provinsi Lampung. Barangkali demikian karena kaki tiang juga sudah Pak Gubernur dan Ibu Wali Kota berkenan memberikan arahan kepada kami semua sehingga jalannya apa yang sudah kita lakukan bahagia. Selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan serta arahan Gubernur Lampung sebagai guru. Bapak Ibu sekalian, sebelum membacakan sambutan tertulis Pak Gubernur, saya ingin mengucapkan salam dulu. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Gubernur menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa membersamai kita pada siang hari ini karena beliau ada beberapa agenda yang sepertinya tidak bisa dihindari dan menyampaikan permohonan maaf. Salam hormat, salam takzim kepada kita semua. Beliau menugaskan kami untuk membacakan sambutan tertulis beliau. Pertama-tama yang saya hormati Ketua PH ini. Ada dua di sini guru saya, Pak Ketut Pase dengan Pak Wayan Mahardika. Kemudian saya ingin sebelum sambutan yang serius, saya ingin mengenang juga tentang tempat ini. Bapak Ibu, orang tua saya tinggal di Kedaton. Waktu itu punya kamar kos.
ada anak STM dari Waikanan, kebetulan umat Hindu. Kebetulan saya beberapa kali nganter anak kos yang tinggal di rumah saya ke sini. Waktu itu belum seperti ini. Pernah cuaca cerah, pernah cuaca hujan-hujanan. Karena beliau waktu itu harus nyambut keluarganya yang dari Waikanan. Kami berempat berlima dari rumah nganter saudara-saudara kami yang umat Hindu mau sembahyang di sini. Kira-kira begitu. Jadi tempat ini tidak asing buat saya. Baiklah, saya mohon maaf kalau yang dihormati gak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga biasa ngobrol, bergaul dengan kawan-kawan Prada dan kawan-kawan KMHDI. Bisa sampai subuh ngobrol sama teman-teman KMHDI dan organisasi mahasiswa lainnya di rumah. Jadi berinteraksi dengan berbagai kalangan agama, kalangan suku, itu sudah kewajiban dan selumrahnya kita orang Indonesia yang bangsanya majemuk. Dan saya berdasarkan data statistik, kayak-kayaknya, mudah-mudahan tidak salah, orang Bali yang ada di luar Bali paling banyak di Lampung. Dan saya yang kebetulan beragama Islam merasakan getaran bersaudara dengan umat Hindu seumumnya. Makanya saya memang harus mengakui Pak Wayan dan Pak Pase adalah guru saya. Saya mohon izin membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur Jagat Kertabuana ke-79 Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita sama-sama bisa bertemu dalam peringatan merayakan Hari Raya Kuningan sekaligus Puja Wali Pura Kayangan Jagat Kertibuana yang ke-79 dalam suasana yang penuh kedamaian, hikmat dan kebersamaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Hari Raya Kuningan merupakan hari raya yang syarat makna spiritual. Ini adalah momen di mana umat Hindu mempertebal serada dan bakti kepada leluhur serta memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Nilai-nilai Kuningan seperti Dharma, Susila, Tatwa Masih menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya hidup menjaga harmoni, menebar kasih sayang dan saling menghormati dalam realitas keragaman bangsa Indonesia. Saya juga menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Puja Wali ke-79 di Pura Kayangan Jagat Kertibuana. Ini adalah bukti nyata dari komitmen dan semangat umat Hindu dalam menjaga warisan budaya, nilai-nilai spiritual, serta mempererat kebersamaan umat di tengah keberagaman yang harus kita maknai sebagai sumber kekuatan bagi anak bangsa Indonesia. Pak Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh umat Hindu di Provinsi Lampung yang selama ini telah berkontribusi positif dalam pembangunan, terutama dalam menjaga nilai-nilai spiritual yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat Hindu tanpa harus kehilangan harmoni dengan masyarakat lainnya. Bapak Ibu sekalian, di Lampung setidaknya yang kita lihat secara politik, kita bisa lihat artikulasi kepentingan politik umat Hindu bisa diwakili oleh tokoh-tokoh politik yang terpilih dan duduk mengemban amanat di Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tepuk tangan untuk umat Hindu dulu. Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa berkomitmen untuk mendukung kehidupan keagamaan dan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan spiritual masyarakat. Karena hanya dengan keseimbangan antara pembangunan fisik dan rohani, kita akan mampu mewujudkan Lampung yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Dan umat Hindu di Lampung menjadi bagian penting dari proses kemajuan di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh umat Hindu untuk menjadikan perayaan ini sebagai pengingat bahwa dalam kehidupan yang terus berubah, nilai-nilai Dharma, kebajikan, dan harmoni harus terus dijaga dan kita wariskan
kepada generasi mendatang. Bapak Ibu sekalian, nilai persatuan, kehidupan harmonis tidak datang tiba-tiba. Ini butuh perjuangan, butuh kebersamaan, butuh kelegowoan untuk sesama kita anak bangsa dalam berbagai suku dan agama untuk terus dan senantiasa menjaga nilai-nilai persatuan dan kebersamaan kita. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Panganjali. Biasakan Anjali. Senyum semua, happy semua, senyum. Oke. Siapkan jalan. Kita doakan bersama yang berbahagia. Selamat jalan dan hati-hati dalam perjalanan. Ini Bapak Ibu Mas Dharma, kami persilakan untuk dapat mempersiapkan. Sambil mempersiapkan sarana persayangan berupa Bapak Ibu silakan dinyalakan. Pertama kami sampaikan bahwasanya pemilihan karya ataupun panitia daerah pada Puja Wali 79. Gimana Pak Ganjar tentang Hari Raya Kuningan ini dengan makna bersaudara nih kira-kira? Ya. Tadi getaran saudara tadi seperti apa nih Pak Ganjar ya? Harapannya? Kita bersyukur umat Hindu menjadi teladan yang baik. Dimanapun berada, umat Hindu mampu menjaga nilai-nilai spiritual dan mampu menjaga harmoni dimanapun umat Hindu berada. Kami bersyukur mewakili pemerintah. Tadi Pak Gubernur dalam sambutan tertulis menyampaikan juga apresiasi kepada umat Hindu di Lampung yang jumlahnya merupakan umat Hindu terbesar di luar Bali. Alhamdulillah Lampung maju juga berkat kontribusi umat Hindu yang sangat konstruktif. Kehidupan keberagamaan, kehidupan sosial sangat baik dan kondusif di Lampung, salah satunya adalah andil dari umat Hindu yang hidup memang bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat kuat kami rasakan getarannya bagi orang manapun yang tinggal di Lampung, bahwa umat Hindu umat yang tidak eksklusif, umat yang inklusif dan mampu merajut persaudaraan dan membangun harmoni sosial bersama-sama. Satu lagi Pak, tadi Ketua PHDI memberikan sambutan yang begitu memiliki harapan besar bahwa ini memang dipikul oleh umat, tapi nanti ada harapan juga dari pemerintah. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak SPM untuk terkait dengan Ketua PHDI? Tentu pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memajukan kehidupan seluruh umat beragama. Tapi memang urusan keagamaan tidak menjadi urusan yang diotonomikan. Dia menjadi kewenangan mutlak. Namun demikian, pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan kehidupan umat beragama bersama komponen umat Hindu yang hari ini kita lihat baik pemuka agamanya maupun tokoh-tokohnya itu sangat memberikan kontribusi yang positif di Lampung. Maka pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen untuk mendukung pemajuan kehidupan dan harmoni sosial di seluruh kalangan umat beragama di Provinsi Lampung, termasuk umat Hindu. Apakah nanti akan membantu sarana peribadatan, apakah nanti bantuan atau dukungan dalam bentuk yang lain, yang memang karena tadi urusan keagamaan tidak diotonomikan ke daerah, tapi di hal-hal yang lain, misalnya hibah rumah ibadah dan seterusnya, saya yakin Pak Gubernur punya komitmen dan semangat yang sama untuk kita sama-sama menjaga kemajuan umat beragama. Dan tentunya saling bersinergi ya Pak ya? Oh iya, kami Provinsi Lampung mengharapkan dukungan dan sinergi dari segenap umat beragama, wabil khusus dengan umat Hindu. Yang tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan apresiasi, Lampung ini kondusif. Salah satunya karena umat Hindu begitu matang dan dewasa dalam merajut kehidupan sosial di bumi Lampung. Terima kasih. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak. Kira apa esensi makna dari hari? Gantian. Iya gantian gitu. Gantian. Patut jampingin Pak Dewan. Apa Pak Dewan dampingin saya? Iya boleh. Oke. Jangan Gimana Paman? Dengan melihat antusias umat Hindu Provinsi Lampung mengikuti kegiatan Hari Raya Suci Kuningan dan Puja Wali, kira-kira Ya. apa yang bisa disampaikan dan apa tema yang diangkat nih? Oke, jadi memang Puja Wali ke-79 ini sudah kita prediksi bahwa antusias umat ini akan luar biasa. Karena apa? Karena kita baru saja menyelesaikan bangunan fisik di Utama Mandala. Kemudian bangunan fisik ini dari mulai proses pembangunannya ini sudah viral kemana-mana. Oh, gitu. Jadi umat di daerah memang sudah menunggu ini untuk datang nangkil di Puja Wali ke-79 ini. Tentu
kami sangat berterima kasih kepada dukungan umat Hindu seprovinsi Lampung sehingga apa yang kita rencanakan dapat kita wujudkan. Terkait dengan tema khusus, barangkali kita tidak punya tema khusus, sama dengan feodalan-feodalan yang lalu mengalir saja, tapi intinya bahwa ini adalah wujud peningkatan spiritual umat, bagaimana umat sangat rindu sekali gitu, untuk melakukan persembahyangan di kayangan jagatnya, kira-kira gitu. Pak, ajakan Bapak Pak terhadap umat Hindu nih Pak dengan perayaan ini kira-kira seperti apa Pak? Melalui Puja Wali ke-79 ini tentu saya mengajak seluruh umat Hindu seprovinsi Lampung. Yang pertama adalah melalui Puja Wali ini harus ada peningkatan spiritual, pemahaman tentang keagamaan, kemudian nanti bagaimana umat peduli terhadap identitas keagamaannya. Identitas keagamaannya itu apa? Yang pertama adalah tentu pura, selain cara kita berpakaian gitu. Pura ini adalah wujud identitas kita umat Hindu di Indonesia, sehingga kita di Provinsi Lampung ini sangat concern sekali untuk apa yang kita sebut dengan Ajak Hindu Nusantara. Dari awal kami jajaran berikut Pak anggota DPR RI ini sangat concern sekali bahwa ini adalah tinggalan leluhur kita. Apa yang kita warisi, kita tinggal menjaga untuk kemudian akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita tidak menciptakan lagi gitu. Kita tinggal menjaga saja, menjaga ini untuk selanjutnya kita akan waris. Hanya itu saja tugas kita. Jangan kemana-mana lagi lah kira-kira gitu. Tetap diajak Hindu Nusantara sebagai identitas kita orang Indonesia, kira-kira gitu. Jadi meneruskan ke generasi dan cucu kita ya Pak ya? Ya, pasti apa permasalahan yang ada di generasi kita ini kita selesaikan pada saat sekarang sehingga permasalahan ini tidak turun ke anak cucu kita. Berjuang, bekerja keras, gontok-gontokan juga nggak apa-apa, tapi ini adalah dinamika kita supaya apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita ini akan berjalan dengan baik. Dan tetap bangga menjadi agama Hindu ya Pak ya? Pasti, tetap bangga menjadi pemeluk agama Hindu. Tapi himbauan itu sih sepertinya agak kami kurangi karena kami melihat tren gaung untuk bangga menjadi umat Hindu itu tidak lagi menjadi isu sentral. Ya. Karena di masing-masing umat kita, baik yang pemudanya, yang pemudinya, itu memang sudah secara mandiri mereka tumbuh bahwa inilah identitas kita sebagai kebanggaan umat. Mana Pak Dewan? Dengan kegiatan Hari Suci Kuningan ini dan Puja Wali kira-kira seperti apa Pak Dewan? Bapak mewakili umat Hindu di Provinsi Lampung seperti apa Pak? Terima kasih, kebetulan saya mewakili sebagai wakil rakyat di DPR RI Komisi 4 sangat bangga dan mengapresiasi atas kepemimpinan beliau Pak Nyoman Setiawan sebagai Ketua Parisade, di mana beliau bisa mengkolaborasikan seluruh lembaga yang ada di Lampung, di mana ini sebuah mimpi di 6 bulan yang lalu agar Puja Wali yang di yang 79 ini terwujud bangunan Padmesana, rehab Padmesana. Tapi berkat kegigihan beliau mengkomandoi semua umat dan tokoh yang ada di Provinsi Lampung, ternyata tidak hanya menyelesaikan Padmesana saja, tapi dengan bangunan yang lain dan menata sebegitu indahnya. Sehingga bukti hari ini umat begitu antusias datang ke sini untuk ngaturang bakti, sekalian melihat kerja keras daripada lembaga-lembaga dan tokoh yang ada di Provinsi Lampung. Saya hari ini sangat mengapresiasi, sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwa kita semua akan berkolaborasi untuk menjaga tanah Lampung ini dengan cara kita berdoa hari ini. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi selamat Pak Ketua yang sudah menjadi komandannya di Provinsi Lampung. Saya berharap ini menjadi perhatian serius juga pemerintah daerah. Kami ini adalah aset daripada pemerintah daerah Provinsi Lampung. Dari itu kami juga mohon pihak Pak Gubernur, pihak pemerintah daerah agar lebih mengakomodir apa yang kami punya ini. Bentar. Oke, sip. Terima kasih Pak. Om Santi. Luar biasa.